Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Begitu juga terhadap sisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan. Kita langsung saja guys terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang saya akan mengambil topik di mana topik ini berdasarkan komentar yang diberikan terhadap diri saya. Bisa saja komentar ini mewakili dari sisi perasaan kamu, bisa saja komentar ini tidak mewakili sisi perasaan kamu terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Untuk kali ini, saya mengambil topik di mana topik itu sumpah serapah yang pernah kamu berikan terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Kita akan sama-sama melihat sumpah tersebut. Apakah sumpah tersebut sudah dia rasakan, atau memang sumpah tersebut memberikan diri dia suatu penyesalan. Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap sisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat kondisi sumpah yang pernah kamu berikan. Apakah diri dia sudah menerimanya, atau memang sumpah tersebut memberikan diri dia suatu penyesalan. Nah guys, kita langsung saja terhadap kartu yang ada di depan saya ini. Kita akan sama-sama melihat sumpah serapah yang pernah kamu berikan terhadap diri dia. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi muncul kartu yang saya pegang ini. Dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini, apabila diri saya mengkaitkan terhadap topik yang saya ambil tadi, saya melihat ada situasi yang seakan-akan mengarah dan seakan-akan sedang dia terima atau memang sedang dia hadapi, di mana situasi yang mengarah terhadap diri dia yang sedang dia hadapi ini sedikit rumit, karena memang situasi tersebut menimbulkan suatu pertengkaran. Saya tidak tahu pertengkaran ini dia yang membuatnya
atau memang ada pihak lain yang seakan-akan mengharuskan diri dia untuk menerima hal tersebut. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini pun seakan-akan berbicara terhadap hal yang selama ini dia sembunyikan tetapi terbongkar juga. Apakah mungkin ada seseorang yang sengaja untuk membongkar hal tersebut, atau memang hal tersebut terbongkar sendiri? Di sisi lain guys, kemunculan kartu yang saya pegang ini pun seakan-akan ada situasi yang mengharuskan diri dia berpikiran secara keras di sini. Dimana ketika diri dia berpikiran secara keras, ada unsur kemanipulatifan yang sudah dia terima di sini. Kemanipulatifan itu mungkin berasal dari sisi keuangan dia, atau memang kemanipulatifan itu berasal dari sisi asmara yang sedang dia jalani, di mana asmara tersebut saya kategorikan sebagai asmara kotor. Di sisi lain guys, dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, kemunculan kartu ini pun seakan-akan berbicara terhadap diri dia. Apabila diri dia tidak mengubah situasi hal tersebut, dia tidak akan mendapatkan suatu keberuntungan. Dia tidak akan mendapatkan suatu kemakmuran, dan dia tidak akan mendapatkan suatu kenyamanan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena kamu sendiri bisa melihat kartu yang saya pegang ini. Ada putih dan ada hitam. Dimana putih dan hitam ini seakan-akan membuat diri dia tidak tahu harus berbuat apa. Ingin mengubah dan memutarbalikkan situasi tersebut, dia tidak mampu. Ingin keluar dari situasi tersebut, dia merasa keberuntungan tidak akan berpihak terhadap diri dia. Dua aspek yang saya katakan terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, sisi positif dan sisi negatif. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini pun seakan-akan ada situasi yang dimana situasi tersebut saya melihat dari perasaan. Perasaan tersebut selalu memicu suatu pertengkaran, perasaan tersebut selalu menyimpan rasa emosi, perasaan tersebut selalu bertanya-tanya, apakah diri saya yang terlalu bodoh memiliki pasangan pihak ketiga, atau mungkin pihak ketiga sudah mendapatkan suatu kestabilan dari diri saya. Ya, dengan kategori keluarnya kartu yang saya pegang ini, dia hanya dijadikan sebagai ajas manfaat. Setelah dia dipakai sebagai ajas manfaat, pihak ketiga tersebut selalu mengacaukan pemikiran diri dia. Di sisi lainnya juga, kemunculan kartu yang saya pegang ini pun berbicara terhadap unsur air. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Saya tidak menarik dari ketiga zodiak tersebut, tetapi fokus dengan kata Dekarion. Kata Dekarion. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu The Tower. Di mana kemunculan kartu The Tower ini pun berbicara terhadap unsur tanah, Capricorn, Taurus, dan Virgo.
Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan, tetapi saya fokus dengan kata The Tower. Di mana kemunculan kata The Tower ini kamu bisa melihat sendiri. Apabila sisi energi dia saya letakkan di depan dan kemunculan kartu The Chariot ini saya letakkan posisinya di belakang, seakan-akan posisi diri dia di depan hanya bisa melihat situasi kebodohan yang selama ini dia jalankan. Dia hanya bisa melihat, dia hanya bisa merenungi, dia hanya bisa meratapi. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang kemunculan kartu The Tower ini mengarah terhadap sisi kehancuran. Kehancuran ini bisa saja dari posisi fisik, kehancuran ini bisa saja dari posisi pekerjaan, kehancuran ini bisa saja dalam posisi keuangan. Hancur, terpuruk, bangkrut, dan melarat. Dengan kategori keuangan tidak nyaman, perasaan bertengkar, ingin bahagia di luar dari ekspektasi dia. Dia hanya selalu memberikan apa yang dia miliki terhadap pihak ketiga, di mana pihak ketiga hanya untuk membuat diri dia hancur. Ini ya guys. Di sisi lain, kemunculan kartu The Tower ini pun berbicara terhadap sisi energi dia. Untuk saat ini, apakah diri dia benar-benar membangun suatu pondasi yang dimana pondasi yang sedang dia bangun itu akibat kebodohan dia, akibat yang selama ini dia lakukan hanya untuk mencari suatu kepuasan. Dia menghumbar-humbar dan berfoya-foya kepada orang lain. Hanya untuk senang-senang dia menghabiskan sisi keuangannya. Hanya untuk pihak ketiga dia rela meninggalkan diri kamu. Ini dia guys. Dengan kategori kedua kartu yang saya pegang ini, apabila diri saya mengkaitkan terhadap topik yang saya katakan tadi, di mana topik yang saya ambil sumpah serapah yang kamu berikan terhadap diri dia mungkin sudah terjadi dan sudah dia terima untuk saat ini, atau mungkin siapa tahu diri kamu secara tidak langsung sudah menerima suatu kabar dari manusia tersebut. Ini kedua kartu ini, air dan tanah, sama-sama saling melengkapi dan sama-sama membuat situasi yang benar-benar kacau. Ini dia guys. Kalau saya mengambil dari sisi kedua unsur tersebut, air sensitif, tanah sensitif, sangat-sangat sensitif ini guys. Kita lihat bagian keduanya. Wow, muncul kartu Nine of Swords. Kamu bisa melihat sendiri dengan jelas kemunculan kartu yang saya pegang ini. Kamu bisa menghitung sendiri berapa posisi pedang yang terletak di dalam kartu ini. 9 pedang yang mengarah terhadap situasi satu orang. Kalau saya mengambil satu pedang saja, seakan-akan satu pedang ini sedang mengarah terhadap sisi pemikiran dia.
yang dimana posisi pedang tersebut menimbulkan suatu pertengkaran, yang dimana posisi pedang tersebut menghancurkan dan memberikan suatu rasa keterpurukan terhadap diri dia. Ini dia guys. Di sisi lain, kemunculan kartu Nine of Swords dan saya masih tetap mengambil satu pedang saja, mencoba untuk melihat dari sisi pemikiran dia untuk saat ini. Ada sesuatu hal yang saya rasakan yang sedang dia rencanakan. Saya tidak tahu apa yang sedang dia rencanakan, tetapi apa yang sedang dia rencanakan ketika diri saya mencoba untuk menerobos perbaikan dari sisi keuangan. Keuangan yang menjadi faktor utama diri dia sehingga diri dia hancur. Itu dia guys. Bisa saja sumpah yang kamu berikan itu sudah benar-benar terjadi terhadap diri dia untuk saat ini. Karena kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengarah terhadap sumpah tersebut. Karena sumpah yang kamu berikan tersebut sedang berbicara terhadap diri dia. Ini dia guys. Sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman, kartu yang saya buka dan informasi yang saya berikan terhadap diri kamu hanya sebagai prediksi, bukan suatu keputusan. Kalaupun informasi yang saya berikan terhadap diri kamu sudah kamu terima kabar dari manusia tersebut, itu tergantung pola pemikiran kamu. Nah, kita lihat kembali kartu setelah dari Nine of Swords. Muncul kartu King of Cups. Di mana kemunculan kartu King of Cups ini, kartu yang mengarah dan kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi fokus dengan kata King of Cups. Di mana di balik kata tersebut saya melihat ada suatu keadaan yang mengharuskan pemikiran diri dia untuk berpikiran secara cerdas. Di sisi lain, di balik dari kata King of Cups ini seakan-akan membuat diri dia benar-benar di dalam situasi yang membingungkan. Keadaan yang sedang berbicara terhadap diri dia, di mana keadaan tersebut berupa kehancuran, berupa pertengkaran, berupa kekacauan. Ini dia guys. Lagi-lagi saya melihat faktor yang menimbulkan hal tersebut dari pihak ketiga dan dari perkataan yang keluar dari mulut kamu. Ini dia guys. Nah, kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Empress. Muncul kartu The Empress. Di mana kemunculan kartu The Empress ini, apabila diri saya mengarah terhadap pemikiran dia, yang dimana pemikiran diri dia kondisinya sangat kacau, tetapi
Di sisi lain, diri dia membutuhkan yang namanya ketenangan. Dia benar-benar untuk saat ini, kapan diri saya bisa tenang dari situasi yang pernah saya buat, dari situasi dari kebodohan saya ini. Dari kelima kartu yang saya bukakan ini, belum ada yang menggambarkan kartu yang bersifat positif. Kalaupun ada yang menggambarkan posisi yang positif, itu letaknya di kartu The Chariot. Akan tetapi, dia harus mengubah situasi tersebut. Kalau dia tidak mengubah situasi tersebut, dia akan berada di dalam keempat kartu ini. Kehancuran, keadaan yang berbicara kacau, dan membutuhkan ketenangan. Itu dia guys. Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Muncul kartu Justice. Wow. Muncul kartu Justice. Di mana kemunculan kartu Justice ini berbicara terhadap dua arti, hukuman dan posisi karma. Bukan hanya dua arti, kartu yang saya pegang ini mengarah terhadap unsur udara. Aquarius, Gemini, dan Libra. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan Justice. Justice, suatu karma yang akan dia terima atau suatu karma yang sedang dia nikmati untuk saat ini. Karma yang sedang berjalan terhadap diri dia. Karma yang akan berbicara terhadap perbuatan yang pernah kamu terima untuk diri dia. Dengan kata lain, kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap kelima kartu yang sebelumnya saya bukakan. Karma yang berbicara terhadap sisi pertengkaran, karma yang berbicara terhadap sisi keadaan, karma yang berbicara terhadap posisi kehancuran, karma yang berbicara terhadap situasi kekacauan, karma yang berbicara untuk menenangkan pikiran dirinya. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Hermit. Muncul kartu The Hermit. Di mana kemunculan kartu The Hermit ini, kamu bisa melihat sendiri seseorang yang saya kategorikan pria dewasa atau memang pria yang lebih muda dari diri kamu. Di mana posisi pria ini ataupun wanita, dia ingin melangkah, dia ingin memulai, tetapi ada kedua tangan yang dia pegang di posisi tangan tersebut. Lampion dan tongkat. Kalau saya menyatukan antara lampion dengan tongkat, akan memberikan sisi kekhawatiran dan akan memberikan sisi kewaspadaan. Apakah sisi kekhawatiran dan kewaspadaan tersebut letaknya di dalam kartu Justice berupa karma? Bisa saja. Karma sudah memberikan diri dia suatu kekhawatiran. Ada sisi kekhawatiran yang saya lihat, guys. Mungkin saat ini diri kamu melihat diri dia bahagia terhadap pihak ketiganya. Itu hanya sebatas kasat mata. Semua memang kembali terhadap pola pemikiran kamu. Antara diri kamu dengan kartu yang saya pegang ini, itu lain penilaian, tetapi saya hanya bisa memberikan informasi. Ini dia guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Wow.
muncul sendiri kartunya. Muncul kartu The Devil, kartu yang berunsurkan tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dengan Virgo. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya menarik dengan kata The Devil. Di mana kata The Devil ini mengartikan dua arti, ketidaknyamanan dan penyakit. Dengan kategori karma untuk penyakit, karma untuk posisi kekhawatiran, karma untuk posisi kehancuran. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik kesimpulan terhadap topik yang saya ambil tadi. Sumpah serapah yang pernah kamu berikan terhadap diri dia, letaknya di dalam dua kartu ini, karma dan iblis, sedang terjadi untuk diri dia, guys. The Devil, Justice, dan The Devil, karma terhadap hal yang pernah membuat diri kamu bersedih. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.